Beres kan? Eskavator Pak, kita gali Pak. Sana Pak. Depan tuh Pak, bakar empat titik. Di mana-mana saja Pak ini Pak? Ya hari ini. Ini kan di jalan West Demang Dalam, ada di Sepakat, ada di Perdana. Sudah hampir 1 bulan ini Kota Pontianak tidak terjadi hujan, sehingga terjadi cuaca yang panas dan ada beberapa lahan yang terbakar yang penyebabnya ini pasti disengaja. Nah, pemerintah Kota Pontianak sudah menentukan titik-titik ini dengan memasang pelang ini di bawah peringatan, dan akan kita beri sanksi ya bagi pemilik lahan yang disengaja pun tidak disengaja ya untuk tidak dibangun. Dan bahkan kita akan selidiki untuk dikenakan denda ya sesuai dengan Perwa 114 ya, denda nanti rinciannya untuk biaya pemadaman. Selanjutnya saya menghimbau kepada masyarakat siapapun apabila melihat atau menemukan, mendokumentasikan siapapun yang membakar lahan untuk diinformasikan kepada aparat ya, Babin Kaptipnas, Babinsa atau kami. Kita akan beri hadiah 25 juta bagi siapa yang bisa membuktikan seseorang ya membakar lahan di wilayah Kota Pontianak. Permanen. Kenapa Pak? Berapa luas lahan yang terbakar? Kok sementara ini di sini sekitar 1 hektar lebih ya. Ada beberapa titik juga, ada yang di Jalan Sepakat juga. Pak, ini apinya belum padam ya Pak? Belum padam, karena ini kan lahan gambut nih. Kita lagi sedang berupaya untuk memadamkan. Ini supaya apa yang dilakukan Pak untuk memadamkan api? Sementara ini kita ya mendinginkan lingkungan supaya tidak merembet ke melebar, menjadi semakin luas. Tapi ini kan selain panas juga angin, dan sehingga ini harus benar-benar ini padam. Di sini Kita menggunakan eskavator untuk membuat tandon-tandon air di titik-titik tertentu. Ini hari ini juga akan kita gali parit-parit yang bisa menjadi sumber air untuk pemadaman. Kalau sinergitas pemadam ketika api pencegahan itu sebenarnya sudah dilakukan atau belum Pak selama ini? Sebenarnya kita sudah berpengalaman kan, hampir setiap tahun terjadi kemarau, dan ada beberapa titik kita berkoordinasi terus dari tingkat Forkompinda kota, kecamatan maupun sampai ke Babin Kaptipmas dan Babinsa serta warga masyarakat sampai ke RT supaya ini sinergisitasnya lebih solid, dan juga kita harapkan ada pemadam kebakaran swasta dan masyarakat juga. Pak, sudah dicek Pak pemilik patok-patok ini Pak? Ini sedang kita selidiki. Ada yang sudah ketemu nomor sertifikat dan namanya, ada yang masih kita cari. Kalau pemilik lahan yang mungkin di luar kota atau di luar daerah Pak, mungkin Ya tetap kan kita ada catatannya, tetapi akan kita lakukan tindakan yang tegas lah untuk mereka supaya tidak membiarkan, apalagi menyuruh untuk membakar. Pak, sedikit di luar konteks. Kan selidiki Pak kepada pemiliknya. Pertama, apakah itu disengaja atau tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, mereka tetap kita beri sanksi tidak diberikan izin untuk membangun sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau ini masalah pengegilan Pak di mana aja nih? Yang kemarin itu di Jalan Sepakat ada, ya, sementara baru itu. Yang lain ini ada yang pemilik yang kapling. Ini kan banyak pemiliknya. Jadi kadang mereka yang punya lahan pun tidak tahu
kok bisa terbakar gitu kan, atau ada yang apinya ke lahan mereka, karena kapling-kaplingnya sudah sangat banyak. Tapi kalau yang kapling-kapling perumahan itu kan luas, nah itu bisa ketahuan pemiliknya. Ini termasuk langkah tegas Pemkot Pak ya? Ya sudah sejak yang lalu-lalu kita lakukan ini untuk mencegah kepada yang lain juga tidak mudah untuk membakar lahannya di saat kemarau ya. Pak, berarti setelah penyegelan ini pemilik tanah tidak boleh mendirikan bangunan sama berapa Betul. lama, Pak? Ya, selama 3 tahun kan. 3 tahun. Kalau dia tidak disengaja, kita akan terus awasin. Pak, terkait dengan kesiapsiagaan karhutla ini, apakah sudah ada dilakukan termasuk warga terdampak sendiri, apa penanganan tidak hanya mungkin pemadaman, tapi bagaimana terhadap warga yang terdampak di sekitar ini Pak? Ada langkah atau pencegahan atau bagaimana? Pertama kita sosialisasikan kepada warga sekitar lahan-lahan yang rawan terbakar untuk mereka hati-hati dalam menghidupkan api atau membersihkan lahannya. Yang kedua tentu kalau terjadi kebakaran kita langsung ambil langkah penyelamatan penyelamatan bangunannya supaya tidak merembet. Yang kedua terhadap warga juga kita pantau apakah perlu ya dibantu, terutama masker, terus yang lain-lainnya. Pak, hingga saat ini ada berapa wilayah Pak atau tanah yang disegel oleh Pemkot Pak? Ini nanti ada 4 titik. Di mana-mana saja Pak ini? Ya hari ini. Ini kan di jalan di Demang Dalam, ada di Sepakat, ada di Perdana. Oke. Cukup Pak, izin Pak untuk dugaan sementara apakah memang ini ada unsur kesengajaan dibakar atau memang ada faktor alam lain Pak ya? Kalau keyakinan kita 99,9% itu dibakar. Ya. Apakah dari Pemkot juga nanti bakal membuat laporan tersendiri Pak untuk ke penegak hukum Pak? Kita sekarang udah otomatis nih, udah kerjanya simultan. Jadi kepolisian, Dandim sudah melakukan penyelidikan juga sampai ke bawah. Jadi udah operasi intelijennya udah jalan sebenarnya bersama camat dan lurah serta RT setempat. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Ya.